Saya melihat begini bahwa Universitas Proklamasi 45 ini mempunyai suatu keunikan. Kalau kita lihat sejarahnya, makanya besok kita mau Dies Natalis nih, didirikan 17 Agustus tahun 1964 oleh komponen para pejuang Angkatan 45 yang mempunyai cita-cita bagaimana mereka mengabdikan diri untuk membangun Indonesia mulai dunia pendidikan. Jadi saya lihat itu sudah modal. Ada ciri khas di situ. Oke, kembali lagi di podcast UP45, Suara Mahasiswa untuk Indonesia. Kali ini, podcast ini spesial banget karena kita kedatangan Bapak Rektor kita semua. Selamat datang di podcast UP45, Pak Benny. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di sini dan kami dari podcast UP45 senang sekali Pak Ben. Ya. Sebelumnya Pak Benny ini merupakan rektor yang baru saja terpilih kembali teman-teman. Dan Pak Benny sebelumnya selamat atas amanah yang diberikan UP45 kembali. Terima kasih. Dan Pak Benny kalau boleh tahu gimana perasaan Pak Benny kali ini? Iya. Perasaannya pertama kita sebagai umat beriman ya, kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa karena di usia saya yang sudah memasuki 65 tahun ini masih diberi kesempatan untuk mengabdi di bidang pendidikan. Semoga kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman, yayasan, senat, para dosen, pendik, sivitas akademika Proklamasi 45 ini bisa saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu yang pertama. Baik Pak Ben. Nah kemudian banyak nih mungkin di antara teman-teman di luar sana itu belum mengenal terlalu dalam sosok Pak Benny. Kalau boleh dijelaskan, diceritain kepada teman-teman podcast UP45, siapa sih sebenarnya Bapak Rektor ini? Ya, saya mau mulai dari mana ini? Perjalanannya. Iya, perjalanan mungkin ini Pak. Iya. Kalau saya kan kemarin sempat baca CV Bapak ya. Oh iya. Di 28 tahun di Bank Papua, kemudian sempat jadi dosen, hingga akhirnya rektor di UP45 ini. Iya. Mungkin perjalanan yang paling berkesan Pak, kenapa kok bisa dari bank kemudian pindah ke pendidikan gitu? Oh iya. Baik, jadi begini, saya gabung ya di dunia perbankan itu sejak tahun 1988. Di waktu itu saya sebagai orang muda, anak Jakarta yang bosan dengan kehidupan kebisingan Jakarta, saya coba untuk mencari suatu tempat yang mungkin saya bisa di sana mengembangkan bakat, minat, sekaligus bagaimana membangun saudara-saudara kita khususnya di kawasan Indonesia Timur untuk sejajar lah dalam bidang ekonomi dengan Indonesia Barat. Hanya saya merantau ke sana, saya bekerja di perusahaan daerah Bank Papua, dulu masih perusahaan daerah, tapi sekitar tahun 2000 saya jadikan dia PT, perseroan terbatas, sehingga Bank Pembangunan Daerah Papua sekarang jadi PT dan bisa buka cabang di seluruh Indonesia. Waktu itu saya sebagai Kepala Divisi Pengembangan, perencanaan pengembangan lah istilahnya. Nah, setelah bekerja hampir 30 tahun, 2017 saya pensiun, saya kembali ke Tanah Jawa ini, tapi saya tidak kembali ke tempat lahir saya di Jakarta. Saya milih Jogja dengan pertimbangan pertama anak-anak saya kuliah di sini di Jogja dan saya mau cari suasana yang lebih tenang. Sebagai seorang pensiunan, saya milih Jogja. Nah, pada saat itu saya tertarik untuk mengisi, karena pensiun di bank itu kan rata-rata semua bank 55, 56. Saya rasa saya masih cukup ini kalau untuk bekerja. Hanya saya memilih untuk mengabdi di dunia pendidikan. Memang sebenarnya waktu di
Jayapura, saya juga sudah jadi dosen, makanya saya punya nomor induk dosen nasional. Oh, Karena bank itu kan ada waktu libur Sabtu. iya. Nah, saya bekerja itu pulang. Kadang-kala kalau kuliah malam di sana, saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Mumbai. Jadi saya ngajar di sana. Nah, jadi Sabtu libur saya ngajar. Kalau hari biasa pulang kantor jam 7 malam saya kampus. Sehingga saya punya nomor induk dosen nasional. Nah, pada saat saya pindah ke Jogja, saya tidak terlalu asing lagi dengan dunia pendidikan. Karena memang saya dari sana. Malah kalau dunia pendidikan, ibu saya guru. Iya, iya. Dan saya waktu Jakarta, waktu masih kuliah, saya juga guru SMA dan SMA. Jadi dunia mengajar itu sudah saya tekuni sejak saya masih di sana. Jadi, nah hanya begini masalahnya. Saya melihat bahwa ada persamaan antara dunia perbankan dengan pendidikan. Persamaannya begini. Pertama-tama adalah dua lembaga ini adalah lembaga yang bersandar kepada kepercayaan, trust. Ya. Orang percaya pada suatu bank, maka dia mau taruh uangnya di situ. Dia mau minjam kredit dari situ. Dunia pendidikan juga lembaga kepercayaan. Orang tua mau menyekolahkan, mengkuliahkan anaknya di suatu perguruan tinggi, pasti dia percaya dulu. Jadi sama itu. Saya bilang, oh ini sama saya. Hanya di sana kepercayaan dalam bentuk modal uang, di sini kepercayaan dalam bentuk modal Ilmu ya. keilmuan. Itu yang pertama. Persamaan kedua, bank itu suatu institusi yang sangat regulated. Semua diatur, diawasi oleh dulu Bank Indonesia, lalu menjadi pengawas otoritas jasa keuangan. Iya. Nah di pendidikan juga diawasi di sini oleh Kemendikbudristek dan juga oleh pengawas-pengawas seperti Dikti ya. Dua-duanya sama. Jadi saya pikir mirip saja. Jadi ada kesamaan lembaga kepercayaan, kedua juga diawasi ketat, dan juga saya berpikir bahwa bank itu bisa berjalan itu pertama memang harus ada modal kepercayaan. Dan ternyata di belakang kepercayaan itu harus ada orang-orang sumber daya manusia yang punya kompetensi. Nah, kalau saya ke dunia pendidikan, berarti saya lebih luas jangkauannya. Saya menyiapkan sumber daya manusia yang akan bekerja, termasuk nanti di bank. Karena saya pengalaman di bank, saya tahu betul. Oh, ini sumber daya manusia yang begini nih, yang harus kita siapin. Nah, jadi saya pikir matching. Ada links antara dulu saya kerja di bank, setelah saya pindah sekarang di pendidikan, saya pikir tidak ada masalah. Nah, itu alasannya. Oke Pak, berarti adaptasinya juga nggak terlalu sulit ya? Betul, tidak terlalu sulit. Nah, Ya. baik Pak Ben. Nah kemudian saya tertarik banget ketika dari SMA ya Pak, dari kuliah kemudian mengajar SMA, kemudian orang tua juga guru, berarti sangat akrab di dunia pendidikan. Tetapi ada nggak sih Pak satu momen yang membuat ketika di bank itu membuat, oh saya kangen di dunia pendidikan nih, Ya. kangen memberikan ilmu kepada banyak orang nih, Ya. ada nggak Pak? Ya itu dia, karena mungkin saya ada gen dari ibu saya ya, ibu saya yang guru, jadi mungkin ada semacam kemauan saya untuk bagaimana saya bisa memberikan ya dalam dunia pendidikan. Makanya saya tadi ceritakan sejak saya kuliah saya sudah mengajar di SMA, namanya SMA Bhinneka Tunggal Ika di Jembatan 5 Jakarta. Sambil menunggu waktu itu wisuda kan kita ya namanya anak-anak muda ya cari kesibukan. Dan saya melihat bahwa untuk majunya suatu bangsa maka yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia itu diciptakan melalui dunia pendidikan. Makanya saya ada semangat sekali untuk bagaimana menyiapkan sumber daya manusia kita. Gitu. Sepakat Pak, kalau itu sepakat saya. Ya. Karena memang investasi jangka panjang terpenting itu dunia pendidikan. Betul, menurut betul. saya. Nah kemudian ini untuk teman-teman di luar sana Pak yang mungkin belum sepenuhnya mengenal Universitas Proklamasi 45 ini. UP 45 kan dikenal sebagai salah satu
universitas yang mempunyai jurusan perminyakan. Betul, Jogja. betul, betul. Nah mungkin Bapak bisa mengenalkan sekali lagi untuk teman-teman di luar sana apa sebenarnya Universitas Proklamasi 45 ini? Ya, kenapa saya bergabung dengan Universitas Proklamasi 45? Saya bisa aja bergabung dulu untuk jadi dosen di mana aja ya. Di Jogja kan perguruan tinggi banyak nih. Saya melihat begini bahwa Universitas Proklamasi 45 ini mempunyai suatu keunikan. Kalau kita lihat sejarahnya, makanya besok kita mau dies natalis nih. Iya. Didirikan 17 Agustus tahun 1964 oleh komponen para pejuang angkatan 45 yang mempunyai cita-cita bagaimana mereka mengabdikan diri untuk membangun Indonesia mulai dunia pendidikan. Jadi saya lihat itu sudah modal. Iya. Ada ciri khas di situ. Yang kedua, kalau Anda masuk ke gerbang Universitas Proklamasi ada University of Petroleum, Iya. gitu ya. Artinya apa? Dia mempunyai keunikan, ya. Bukan hanya sekedar di Universitas Proklamasi 45 mempunyai program studi teknik perminyakan, di Jogja ini boleh dikatakan mungkin hanya 2 yang punya itu. Kalau tidak salah UPN sama UP 45. Tetapi saya melihat bahwa University of Petroleum ini sebagai branding yang sangat kuat. Kita tahu dunia migas, ya, itu sampai saat ini masih memegang peranan penting dalam menyumbang anggaran pendapatan belanja negara APBN. Ya. Yang kedua, Indonesia ini merupakan suatu negeri yang mempunyai potensi sumber daya yang luar biasa termasuk migas. Jadi saya melihat ini suatu hal yang menurut saya bagus untuk bagaimana kita menjaga aset kekayaan alam kita dengan menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mengelola itu. Yang ketiga, saya lihat di Universitas Proklamasi 45 ini merupakan satu keluarga besar dari berbagai banyak suku mulai dari Aceh sampai Papua. Mereka bisa berkolaborasi, duduk dalam satu kampus, diskusi, sehingga ini mencerminkan ada semacam jiwa Bhinneka Tunggal Ika di sini. Ya, yaitu bersatu ya dalam kebinekaan. Ada banyak agama di sini, ada banyak suku, ada banyak ras, tapi mereka bisa bersatu. Dan ini saya sangat senang karena ya saya terus terang saya jiwa Pancasila. Ya. Saya jiwa Pancasila, jadi saya memandang dan saya lahir dari keluarga yang Pancasila memang. Nah, ini mungkin yang membedakan bagaimana Universitas Proklamasi 45. Dan yang keempat, kita lihat semua disiplin prodi yang ada di Universitas Proklamasi 45 ini semua menuju bagaimana mengembangkan potensi migas. Seperti hukum, ada mata kuliah hukum migas, manajemen migas, psikologi menyangkut juga migas, kebijakan administrasi publik mengatur juga migas, sehingga semua mahasiswa di Universitas Proklamasi dari prodi apapun mendapat pengetahuan bagaimana sesuai dengan program studinya mengembangkan migas itu sebagai salah satu potensi yang luar biasa. Baik. Keren. Berarti emang seluruh jurusan harus ada ini ya Pak, bekal migasnya. Ya. Tinjau dari sudut hukum migas, manajemen migas, psikologi migas, terus administrasi publik mengatur tentang regulasi kebijakan migas, semua lengkap di sini. Tuh. Belum lagi teknik-teknik ya. Ini jadi saya pikir ini cocok ini. Oke. Nah kemudian selain keunggulan itu, kemudian ada kebinekaan tadi Pak. Betul. Yang Bapak sebutkan. Ada lagi nggak sih Pak yang memang ini tuh UP 45 banget? Ya, itu dia. Artinya Universitas Proklamasi 45 jadi suatu nama yang dulu dipilih oleh para pendiri universitas ini sebagai suatu nama yang menurut saya sangat tepat. Ya. Bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu merupakan sesuatu yang sangat monumental. Coba kalau kita lihat di kampus kita ada prasasti yang ditandatangani yang salah satu komponen 45 Bapak Presiden Soeharto, Presiden kedua RI, yang mungkin di kampus lain belum tentu ada ya. Itu artinya mewujudkan bahwa memang kampus ini dulu
pada saat pendiriannya tahun 64 itu didukung penuh oleh para mantan-mantan pejuang. Dan dalam realitasnya kita lihat juga berbagai suku ada di sini, tidak pandang agama apa, suku apa, semua berbaur menjadi satu dalam himpunan-himpunan mahasiswanya, kegiatan mahasiswanya, dan saya pikir ini perlu terus kita jaga dan kita kembangkan terus. Baik Pak, saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan Pak Rektor, teman-teman, bahwasannya ini tuh menjadi modal berharga dari UP45 ini sendiri ya Pak ya. Betul. Oke Pak. Baik Pak Rektor, kita tahu semua bahwasannya Bapak baru saja dilantik untuk periode kedua. Kira-kira ada nggak sih Pak target terbesar Bapak di periode kedua ini? Ya, pada periode pertama itu memang saya fokuskan kepada stabilitas kampus. Ya, stabilitas kampus artinya apa? Dengan stabilitas saya harapkan akan muncul inovasi-inovasi baru ya. Jadi periode pertama itu saya menjaga stabilitas kampus, kedua meletakkan dasar-dasar fondasi ya. Makanya pada periode pertama itu kita bisa bangun magister itu yang selama ini dari tahun 64 belum pernah ada itu. Ya, saya fokuskan, saya bilang universitas ya, sebaiknya harus punya pasca lah supaya kelihatan betul bahwa itu universitas. Nah pada periode kedua ini saya tetap fokus kepada mengembalikan marwah Universitas Proklamasi 45 pada nilai-nilai yang pernah dibangun oleh para pendiri, yaitu nilai kebangsaan, nilai perjuangan. Ini marwahnya harus kita tetap pertahankan. Lalu kedua, kita harus menjaga dan mengembangkan apa yang menjadi branding kita, University of Petroleum. Untuk itu perlu penguatan baik dari sudut kurikulum. Harus kita lihat kurikulum yang saat ini kita akan evaluasi. Kemarin Bapak Dr. Andrea, Wakil Rektor 1 sudah menyiapkan untuk kita bahas masalah kurikulum, di mana tantangan globalisasi saat ini sangat membutuhkan semua perguruan tinggi itu untuk mempersiapkan kurikulum-kurikulumnya untuk menjawab. Ya, Anda tahu bahwa globalisasi, teknologi AI itu sangat berpengaruh sekarang. Kita harus mempersiapkan hal-hal itu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana di periode kedua ini saya akan juga menyusun strategi baru bagaimana kita bisa mempercepat untuk mendapatkan akreditasi unggul. Makanya kemarin SK sudah saya keluarkan membentuk satuan tugas khusus percepatan akreditasi unggul. Itu udah saya bentuk gitu. Tinggal besok saya undang mereka rapat, kita akan mulai bahas strateginya. Karena kemarin dari Profesor Setiabudi, beliau adalah ketua kepala LL di beliau sempat menyinggung itu. Kalau bisa 2028, 2030 itu Universitas Proklamasi 45 harus unggul, baik institusi maupun prodi-prodinya. Jadi untuk itulah apa yang saya canangkan, 3 hal itu yang harus kita lakukan. Hal keempat, kita harapkan juga akan memperkuat jaringan kerjasama yang selama ini kita sudah buat dengan stakeholder. Ya. Kita akan perkuat lagi ya kerjasama yang saat ini memang sudah ada ya. Kita kerjasama dengan universitas-universitas negeri, swasta, tidak hanya di Jogja, tapi juga saat ini Wakil Rektor 1 juga ada ke Malang untuk itu. Nah, terus kemarin saya baru pulang dari Malaysia, saya buat MOU dengan salah satu pelaksana pelatihan, dan waktu itu saya juga ikut seminar internasional, banyak universitas-universitas dari Malaysia, dari beberapa negara, sehingga kita sudah mulai dikenal.
Dan juga kita kerjasama TTK dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Mereka sudah bantu kita perpustakaan itu, buku-buku, sampai rak-rak buku. Kita kerjasama juga dengan SKK Migas, karena Universitas Petroleum. Tahun lalu kita sudah buat seminar bersama. Artinya kolaborasi dengan institusi baik sesama perguruan tinggi maupun stakeholder yang menunjang itu akan kita tingkatkan. Dan yang penting dan juga sangat perlu diperhatikan bagaimana kita berupaya nanti meningkatkan kesejahteraan dosen, kesejahteraan tendik, supaya mereka juga merasa betul-betul apa yang mereka buat itu dihargai. Dan juga untuk itu maka peran kami dari universitas dengan yayasan harus betul-betul bersinergi, sehingga apa yang menjadi peran fungsi yayasan, peran fungsi universitas ini harus betul-betul kita berjalan secara paralel, karena tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri. Yayasan sebagai pendiri universitas ini mempunyai peran yang luar biasa, bagaimana harus membackup kita sehingga kita bisa maju ke depan. Keren sekali Pak, saya setuju banget ketika penyesuaian kurikulum tadi Pak. Betul. Terutama untuk tantangan-tantangan di masa depan. Betul. Nah kita tahu bahwasannya kita dihadapkan oleh kemajuan teknologi, kemudian AI tadi ya Pak. Betul. Nah gimana menurut Bapak strategi UP45 ini dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Iya, jadi begini, kita tidak bisa menghindar dari globalisasi dan pengembangan teknologi IA ini. Ya. Artinya begini, kita jangan memandang IA itu sebagai suatu ancaman. Kita tidak boleh sama sekali memandang IA sebagai ancaman. Tapi bagaimana kita memanfaatkan, mengoptimalkan IA ini untuk menunjang manajemen, menunjang proses pembelajaran, menunjang proses penelitian, menunjang proses pengabdian masyarakat. Nah, untuk itulah maka perlu diutamakan adalah bagaimana semua kurikulum prodi-prodi nanti ini harus betul-betul memasukkan IA sebagai salah satu unsur penting. Karena IA akan dipakai di mana saja. Mau teknik, hukum, ekonomi, psikologi, administrasi, publik, semua pasti memerlukan IA. Jadi itu yang pertama. IA ini bukan ancaman, tapi dia adalah bagaimana kita memanfaatkan IA untuk kemajuan semua itu. Nah, yang kedua, mahasiswa kita ini akan bersaing setelah lulus ini dengan banyak alumni-alumni dari universitas-universitas lain. Makanya itu sejak beberapa tahun lalu kita sudah wajibkan mahasiswa untuk selain dia mempunyai ijazah, dia harus dilengkapi dengan sertifikasi pendukung. Makanya kita wajibkan mereka untuk mengikuti pelatihan Microsoft komputer, mengikuti prepare TOEFL, bahasa Inggris, karena bahasa Inggris penting. Kedua, mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh masing-masing prodi. Nah, untuk itu memang dibebaskan, artinya ya silakan prodi mau bikin sertifikasi apa, dan utamakan yang mempunyai sertifikasi BNSP. Itu maksudnya apa? Persaingan di luar ini sangat tajam. Jadi kalau kita tidak bekali mahasiswa kita itu dengan pendamping dan jasa, kasihan mereka. Untuk itulah makanya untuk menjawab tadi tantangan globalisasi, ya, dan EA, kita akan mengkaji kembali kurikulum kita, dan juga yang penting kompetensi dari dosen. Dosen yang tidak menguasai EA sekarang, ini bisa bahaya. Karena IA ini sebagai semacam pedang bermata dua. Bisa saja sekarang anak-anak sekarang ini kan pintar. Dia bisa menciptakan sesuatu dengan bantuan IA ini untuk hal-hal yang boleh dikatakan cari jalan pintas. Ya, karena semua bisa dijawab di situ. Nah,
Nah, ini juga bahaya, artinya di sini harus ada semacam pemahaman dan dosen harus betul-betul teliti betul. Kalau dia tidak teliti, aduh, dia kasih soal 5 menit anak-anak sudah bisa jawab. Yang jawab iya padahal ya. Nah, makanya itu dosen juga harus ditingkatkan kompetensi sehingga dia bisa menguasai untuk mengurangi terjadinya plagiat tuh. Ini juga harus makanya itu untuk menjawab itu ya, selain kurikulum kita benahi, kompetensi dosen kita tingkatkan untuk penguasaan ilmu IA itu loh. Kedua juga mahasiswa untuk dibekali. IA itu digunakan dengan penuh tanggung jawab ya, dan dia bukan ancaman tapi dia bisa membantu kita untuk menyelesaikan semua tugas yang ada di universitas, khususnya dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Setuju sekali Pak saya, karena memang selain dianggap ancaman, AI kan bisa mempermudah, kemudian tapi harus ini ya Pak, harus tahu batasan-batasannya. Betul. Saya gitu. Betul. Nah kemudian kita tahu semua bahwasannya setiap universitas swasta mempunyai yayasan ya Pak. Betul. Nah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing di UP 45 ini, bagaimana Pak peran Yayasan Pembina Universitas Proklamasi 45 dalam mendukung berbagai program yang telah Bapak canangkan? Iya, ya seperti tadi yang saya katakan bahwa antara yayasan dan universitas ini harus mempunyai visi misi yang sama. Dalam artian begini, penanggung jawab pendidikan tinggi itu adalah yayasan sebagai badan hukum pendiri. Nah, untuk itu yayasan dia harus bukan hanya sebatas pada penyiapan dana saja, ya. Bukan hanya batas penyiapan dana, tapi juga dia harus berperan lebih aktif untuk memajukan universitas ini. Yayasan itu kan mempunyai jaringan-jaringan juga yang bagus ya. Bagaimana dia bisa membantu universitas untuk menghubungkan kami dengan badan-badan usaha milik negara, dengan organisasi-organisasi internasional, nasional ya. Yang kedua juga yayasan diharapkan nanti dia bisa berinovasi di dalam hal penyediaan dana. Jadi jangan hanya berpaku kepada bagaimana mendapatkan uang untuk menjalankan roda pendidikan ini dari iuran mahasiswa saja. Dia harus mengoptimalkan potensi aset yang dia miliki. Potensi aset yayasan yang dimiliki ini kan aset ini. Iya. Bagaimana dia mengoptimalkan itu? Sehingga ada sumber-sumber pendapatan lain yang bisa menunjang. Yang kedua, yayasan otomatis dia juga bertanggung jawab untuk bagaimana memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan. Kenapa? Universitas, rektor, para pejabat di universitas struktural itu bisa berganti kapan saja. Tapi yang namanya yayasan ini kan dia bisa 100 tahun. Makanya banyak universitas-universitas di belahan negara lain itu bisa umurnya ratusan tahun. Artinya orangnya bisa diganti, tapi yayasannya itu sebagai badan hukum dia akan tetap ada. Nah untuk itulah makanya yayasan harus betul-betul mempersiapkan hal-hal yang tidak saja jangka pendek, tapi dia harus memikirkan jauh ke depan supaya universitas ini tetap bisa hidup, bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri itu. Ini memang berat. Iya. Dan dia tidak bisa jalan sendiri. Dia harus bekerja sama dengan universitas. Siapapun rektornya, dia harus bisa bekerja sama. Bagaimana dia harus mempersiapkan ya potensi aset yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang tujuannya mengembangkan universitas ke depan. Begitu. Saya setuju banget karena memang setiap kebijakan, setiap langkah itu perlu adanya sinergitas itu ya Pak ya. Betul. Nah kemudian menurut Bapak dengan banyaknya kesempatan peluang pendidikan saat ini terutama di universitas,
Sebenarnya tantangan terbesar pendidikan Indonesia saat ini itu apa sih Pak? Iya, kalau kita lihat ya, eh, pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan ini kan kita mengacu kepada undang-undang pendidikan ya. Undang pendidikan artinya apa sih yang menjadi tujuan pendidikan ya? Nah, saya melihat ada beberapa hal yang menjadi tantangan terbesar, yaitu begitu banyak lulusan-lulusan SLTA yang tidak tertampung untuk bisa berkuliah. Gitu. Artinya suatu negara bisa dikatakan maju kalau tingkat pendidikan di negara itu rata-rata adalah tinggi. Tapi kalau di kita tingkat pendidikan persentase itu besar di SD, SMP, ya ini kita akan susah. Nah, sedangkan akses untuk orang kuliah ini kan agak susah. Pertama biaya tinggi kan. Makanya itu program-program pemerintah seperti KIP, beasiswa-beasiswa ini perlu tetap dilaksanakan supaya banyak orang bisa mengakses sampai ke pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah kurikulum. Kadangkala kurikulum yang dibuat oleh universitas-universitas perguruan tinggi ini kadangkala tidak link and match dengan kebutuhan dari dunia industri. Ya ini juga, ini suatu hal, ya, suatu hal yang juga menjadi tantangan, ya, menjadi tantangan. Loh, kenapa kok orang tamat dari suatu perguruan tinggi sulit sekali mencari pekerjaan? Kadangkala ya bukan hanya masalah kuota lowongan pekerjaannya sedikit, tapi juga bidang keilmuan itu juga kadangkala apa yang dia pelajari di kampus ternyata tidak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan perusahaan. Nah ini juga harus ditinjau kembali, kurikulumnya harus kita sesuaikan. Makanya itu perlu dilakukan peninjauan kurikulum. Sepertinya begini juga, banyak orang juga, aduh saya ini kalau terlalu lama nganggur untuk bidang yang saya tekuni kuliah ini nggak ada dan sulit, akhirnya saya terpaksa ya kerja aja dulu lah sambil nanti cari kalau ada kesempatan untuk kenapa? Sebenarnya istilah seseorang harus bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya itu sebenarnya zaman sekarang juga sudah tidak terlalu relevan. Ya. Saya akan ambil contoh. Di dunia perbankan itu semua sarjana jurusan apa aja ada. Ada perminyakan, ada kelautan, ada pertanian. Teman-teman saya semua sarjana. Hukum, saya hukum ya. Ekonomi, akuntansi. Loh, kenapa banyak BUMN juga begitu? Ya karena di dalam institusi BUMN atau perbankan semua itu diperlukan. Orang mau minta kredit di bidang migas. Kalau tidak ada orang sarjana migas, perminyakan atau sarjana yang bukan teknik, siapa yang mau bahas kredit itu? Jadi sebenarnya alasan kerja harus sesuai bidang, saya pikir itu juga tidak terlalu betul. Tapi karena banyak sekali dibutuhkan semua jurusan. Kecuali memang bidang-bidang yang khusus seperti mau jadi hakim ya harus sarjana hukum, mau jadi dokter harus ke dokter. Nah, jadi itu. Jadi menurut saya tantangan pendidikan pertama adalah akses pendidikan kita yang masih susah. Kedua, kurikulum yang tidak sinkron dengan kebutuhan dunia industri kita. Yang ketiga, kesempatan ya. Karena ada semacam suatu ketimpangan ya antara akses mendapatkan pendidikan untuk wilayah Indonesia bagian barat khususnya dengan bagian timur ini juga. Karena saya 30 tahun di Papua jadi saya bisa merasakan itu. Agak berat juga itu. Mungkin itu dulu. Ya. Oke Pak, saya setuju banget ketika adanya gap tadi ya Pak. Adanya gap, kemudian adanya jurusan yang nggak relevan untuk dunia kerja. Dan itu menurut data ini yang cukup mengkhawatirkan Pak. Tahun 2021 ini psikolog bernama Iren Guntur itu menyebutkan bahwasannya 87% mahasiswa merasa gak cocok nih dengan jurusannya yang sedang dipilihnya. Nah menurut Bapak sejauh mana peran perguruan tinggi itu dalam membantu paling enggak memberikan edukasi dulu Pak kepada mahasiswa sebelum akhirnya menentukan jurusan ini yang cocok buat kamu. Ya, itu juga salah satu masalah juga ya. Jadi begini,
Kalau saya lihat sebenarnya sejak SMA itu, karena kebetulan anak saya kan baru selesai SMA dan sekarang sudah mau masuk kuliah. Biasanya di sekolah-sekolah SMA sekarang juga sudah ada semacam tes bina bakat. Iya. Artinya sekolah itu melaksanakan satu tes, kira-kira anak ini mempunyai passion untuk kemana. Itu di SLTA ya. Saya lihat ada beberapa, tapi mungkin tidak seluruh SLTA ya. Nah, yang kedua, kalau ditanya bagaimana universitas untuk menjawab masalah tadi, Iya. pertama kita kan punya situs-situs web. Sebenarnya universitas ya termasuk UP45 nantinya itu membuka semacam satu situs yang bisa memberikan bimbingan pada anak-anak yang baru lulus fresh graduate untuk dibimbing. Saya pikir ini perlu dibentuk ini. Dia masuk ke situs kita, lalu kita bimbing. Adek mau kemana, bakatnya apa di situ. Sehingga dia pada saat menentukan kemana dia akan kuliah, dia tidak salah. Iya. Begitu. Dia tidak salah. Nah itu artinya sebelum masuk kuliah dia sudah dikasih juga. Nah ini peran situs universitas termasuk PNM ini harus ada. Sehingga dia bisa langsung, saya mau tanya Kak, Mas Nurul, kira-kira saya punya bakat, kemauan saya apa. Dia masuk ke situs kita dan situs akan membimbing, karena ada dosen-dosen pembimbing. Teman-teman dari psikolog menanyakan itu. Sehingga dia tidak salah jurusan. Yang kedua, kita harus fleksibel juga di dalam mahasiswa yang sudah terlanjur masuk semester pertama, tiba-tiba nggak cocok dia. Iya. Wah, saya salah jurusan ini. Rupanya saya salah. Jangan lagi kita persulit yang begitu. Kita harus punya satu kebijakan yang fleksibel. Kalau begitu kamu nanti lanjut di sana. Mungkin ini memang agak sulit harus kita bicarakan. Tapi ini juga suatu hal yang membantu juga. Jangan sampai dia paksa selama 4 tahun kuliah, padahal dia sebenarnya tidak cocok. Atau karena mungkin dia diperintah orang tuanya, kamu harus jadi itu, kamu harus jadi ini. Nah ini benar-benar harus fleksibel. Jadi berapa bulan pertama kuliah itu kalau dilihat anak itu sudah mulai nggak cocok ya jangan terlalu oke lah kalau itu kamu pindah, mungkin kamu nggak cocok di fakultas hukum, kamu pindah ke psikologi atau administrasi publik atau manajemen atau kemana, nggak cocok di teknik mesin mungkin mau pindah ke teknik industri. Jadi ada fleksibilitas di situ. Ini mungkin jarang dipikirin orang gitu. Karena memang kan ini ya Pak, ketika mahasiswa udah nggak cocok, nggak nyaman, yaitu kembali lagi terserah mereka, iya kan Pak? Mungkin kampus bisa ini sih Pak, mengcover itu sih. Ya, itu artinya. Jadi kalau sebelum masuk kita punya situs yang bisa mereka nanya anak-anak fresh graduate SLTA. Kedua, kalaupun dia sudah masuk, ada fleksibilitas membantu mereka, jangan sampai kita mendidik orang yang memang dia bukan passionnya. Orang kan pindah-pindah jurusan kan bisa. Jangan sampai dia bilang, udahlah saya kuliah dulu 4 tahun, nanti saya kuliah ulang lagi. Nah, itu kan kasihan, buang waktu dan biaya kan orang tua. Betul Pak, Gitu. saya setuju banget sih. Nah kemudian selanjutnya kita tahu sendiri bahwasannya daerah timur untuk mahasiswa di UP45 ini cukup menjadi mayoritas ya Pak di sini. Ya, dari teman-teman dari timur. Nah kemudian menurut Bapak apa yang membuat banyak mahasiswa dari Indonesia Timur ini memilih pendidikan melanjutkannya di UP45 ini Pak? ya. Menurut data sih, itu mahasiswa-mahasiswa dari kawasan Indonesia Timur, yaitu mulai dari taruhlah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur itu sekitar 30-40% yang ada di kita. Nah, mungkin ada hal yang menjadi daya tarik mereka untuk kuliah di Universitas Proklamasi 45. Kita tahu bahwa Indonesia Timur itu kaya sekali dengan sumber daya alam, khususnya migas. Ya, waduh luar biasa. Saya kemarin ke Kutai Kartanegara, bagaimana hebatnya batu bara sana, minyak, apalagi Papua ya. Saya lihat itu di Sorong, bukan hanya Freeport ya, LNG Tangguh itu potensi, serang di Masela, di Maluku itu potensi sumber daya alamnya luar biasa. Nah mereka tertarik mungkin karena di kita ini kan ada program studi teknik peminyakan. Kalau dari Timur Leste juga belajar, itu mungkin salah satu daya tarik
sehingga mereka berharap bisa kuliah di jurusan-jurusan itu, ataupun kalau tidak langsung di teknik, di prodi-prodi lain, tapi juga belajar menyinggung masalah migas. Pada saat nanti mereka pulang, mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Karena kita tahu untuk perusahaan-perusahaan minyak, gas, pertambangan biasanya salary-nya kan lumayan. Iya. Dan mereka akan menjadi tuan rumah ya, yang akan menjadi operator di daerahnya masing-masing. Makanya UP45 yang punya teknik penyanyi ini merupakan satu incaran juga buat teman-teman dari Indonesia Timur. Dan yang kedua saya lihat mereka senang di UP45 mungkin kena rasa kekeluargaannya. Mereka merasa diterima. Ya kita tahulah anak-anak dari Indonesia Timur ini kan mereka lahir besar dalam kondisi geografis yang sangat keras sekali. Nggak kayak di barat lah, semua gampang. Ini sana mereka harus jalan sekolah mulai dari SD jalan kaki sampai berjam-jam. Saya pernah rasakan di sana, apalagi di Papua. Mungkin perjuangan yang keras itu membuat mereka ya mempunyai mental yang luar biasa. Nah, potensi-potensi ini mudah-mudahan mereka tetap jaga, mereka pertahankan juga di dalam menyelesaikan kuliahnya. Tidak boleh pantang menyerah, harus tetap. Dan mereka kita harapkan setelah berkuliah selesai pulang ke daerahnya, membangun daerahnya. Nah itu makanya kenapa banyak sekali di UP45 ini anak-anak dari wilayah Indonesia Timur, gitu. Baik, Pak. Nah, kita tahu juga bahwasannya Indonesia bagian timur, kemudian bagian barat, itu kan mempunyai gap ya, Pak. Ya. Yang Bapak tadi sampaikan bahwasannya gap untuk teman-teman itu merasakan fasilitas pendidikan itu. Nah, gimana peran UP45 di sini, Pak, dalam mengurangi gap itu, Pak? Jadi begini, kenapa gap? Ya kita tahu pertama yang sangat sulit buat teman-teman di Indonesia Timur ya, khususnya di wilayah-wilayah Papua di sana adalah akses komunikasi. Ya seperti sinyal yang susah. Ya, kita ada beberapa mahasiswa yang selalu mengeluh masalah sinyal. Dia harus lari ke kota dulu supaya dapat sinyal, akses. Yang kedua, perlu dipikirkan cara yang terbaik bagaimana kita bisa mendidik anak-anak Indonesia Timur itu tidak harus mereka datang ke Jogja ini. Kita bisa hybrid yang seperti dilakukan juga oleh kita, bisa hybrid, mereka belajar atau pertukaran dosen. Jadi dosen kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di sana, mana kita bisa saling dosen. Karena walaupun gimana akses untuk pembelajaran kan di wilayah barat lebih enak, lebih bagus. Nah, untuk itu kita harus bantu mereka sehingga mereka bisa ya diseimbangkan lah akses pendidikannya begitu. Nah, terus beasiswa yang kita sudah jalin kerjasama dengan Kabupaten Raja Ampat, di mana mereka difasilitasi untuk kuliah di Jogja, dikasih biaya untuk kuliahnya. Ini juga salah satu terobosan kita. Mungkin kita akan kembangkan juga untuk wilayah-wilayah Indonesia Timur lainnya, sehingga mereka bisa merasakan bagaimana suasana berbaur dengan teman-teman dari Indonesia Barat, belajar bersama untuk setelah selesai mereka punya pola pikir yang lebih maju, mereka bisa pulang ke daerahnya, membangun daerahnya sendiri. Nah itu kira-kira, jadi akses, kesempatan belajar mereka yang susah harus kita fasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh, lalu kerjasama dengan perguruan tinggi di sana untuk saling tukar dosen, ya, saling tukar perpustakaan dengan karena digital perpustakaan kan itu gampang ya. Itu mungkin suatu hal yang perlu kita perhatikan juga. Baik Pak Pen. Kemudian ini ada mungkin bisa menyampaikan pesan Pak Pen untuk teman-teman yang ingin kuliah di UP45 ke depannya. Ya, pesan saya begini, adik-adik bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting. Bukan hanya untuk Anda masa depan, tetapi juga untuk keluarga, bangsa, dan negara. Untuk itu Universitas Proklamasi 45 sebagai universitas yang tua di Jogja ini berdiri sejak 1764 membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para calon mahasiswa, adik-adik yang fresh graduate maupun dari Bapak Ibu yang akan meningkatkan kompetensinya melalui perkuliahan reguler sore, silakan bergabung.
Kami juga punya lawaran berupa beasiswa-beasiswa, KIP, beasiswa yayasan, dari Basnas. Silakan mendaftar, hubungi bagian penerimaan mahasiswa baru. Lalu ada di sana teman-teman, Mas Lutfi, Mas siapa ini, Mbak Ismi ya, dan teman-teman lain di sana. Silakan telepon, dan apabila ada kesulitan bisa menanyakan kepada mereka langsung. Bergabung di UP45 merupakan modal awal saudara untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dan untuk teman-temanku dari anak-anakku di Indonesia Timur, jangan pantang menyerah. Anda lahir dalam suasana geografi yang luas, pertahankan itu, belajar yang baik, ikuti ketentuan-ketentuan baik yang internal kampus maupun eksternal kampus. Belajar, lulus, pulang ke daerah masing-masing, bangun tanah saudara, dan menjadi harapan bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih. Kita tunggu di UP45 ya Pak. Ya, kita tunggu di UP45. Ya. Dan ini mungkin terakhir Pak, Ya. pertanyaan terakhir untuk Pak Ben. Pesan untuk teman-teman di UP45, kemudian dosen dan tenaga kependidikan lainnya Pak. Ya, di masa jabatan saya kedua ini, saya tidak akan bisa melaksanakan apa yang jadi visi misi kita tanpa dukungan Bapak Ibu, para dosen, tendik, teman-teman semua di bidang tugas masing-masing, khusus juga yayasan. Karena kita tidak akan bisa maju kalau kita tidak menghimpun suatu kekuatan besar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? UP45, jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih Pak Ben. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ben yang sudah mampir ke podcast UP45. Dan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan saat ini, semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian dan kami tunggu di UP45. Terima kasih.